Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junadi Triandoni. Saya dari Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nomor induk mahasiswa saya 858314127. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum dengan materi jenis zat dalam makanan. Makanan adalah zat yang dimakan makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang diolah menjadi energi. Nutrisi utamanya meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Tujuan pengamatan yaitu dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Untuk alat dan bahan, alat tulis, singkong, tomat, terong, kacang panjang, labu, tempe, bayam, ikan asin, mentega, telur, kentang, wortel, minyak goreng, talas, beras, keju, tahu, pisang, apel, dan almond. Langkah selanjutnya, saya akan mengelompokkan beberapa bahan makanan dari yang bernutrisi karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Pada lemak, saya mengelompokkan mentega, keju, dan minyak goreng. Untuk karbohidrat, ada beras, pisang, kacang panjang, talas, singkong, dan kentang, karena kaya akan serat dan karbohidrat yang kompleks. Untuk protein, ada telur, ikan asin, almond, bayam, tahu, dan tempe, karena kaya akan protein hewani dan nabati. Dan untuk vitamin, terdiri dari terong, labu, apel, wortel, dan tomat, karena mengandung sumber kalsium dan mineral yang baik bagi kesehatan. Kesimpulan, bahan makanan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Zat gizi utama berdasarkan kandungan dominan di dalamnya, sebagai zat tenaga seperti karbohidrat dan lemak, zat pembangun seperti protein, dan zat pengatur atau vitamin dan mineral. Secara umum, setiap bahan makanan mengandung lebih dari satu zat gizi, namun dikelompokkan berdasarkan zat gizi yang paling dominan kandungannya, atau fungsi utamanya dalam menu makanan. Pengelompokan sayuran. Untuk alat dan bahan, alat tulis. Untuk 20 macam sayuran terdiri dari tomat, terong, mentimun, cabai, paprika, pare, kangkung, seledri, sawi, pakcoy, sawi putih, wortel, kentang, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, singkong, buncis, kacang panjang, dan rebung. Tujuan percobaan adalah dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Langkah percobaan, siapkan 20 macam sayuran, lalu kelompokkan masing-masing ke dalam kelompok sayuran daun, buah, akar atau umbi, kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Sayuran daun adalah bagian tumbuhan berupa daun atau pucuk muda yang dikonsumsi langsung atau setelah dimasak. Untuk sayuran daun, terdiri dari kangkung, seledri, sawi, pakcoy, dan sawi putih. Sayuran buah adalah jenis bahan pangan yang secara botani tergolong buah dalam kurung berasal dari bunga dan berbiji, namun dikonsumsi sebagai sayuran karena rasanya yang gurih atau netral, bukan manis. Untuk sayuran buah, terdiri dari tomat, terong, mentimun, cabai, paprika, dan pare. Sayuran akar atau umbi adalah bagian tanaman yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Bagian ini berfungsi menyimpan cadangan makanan sehingga kaya akan karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral penting. Untuk sayuran akar atau umbi terdiri dari wortel, kentang, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan singkong. Sayuran kacang-kacangan adalah sumber protein nabati dan serat yang kaya nutrisi, sering dikategorikan sebagai sayuran bertepung atau polong-polongan.
Sedangkan untuk sayuran kacang-kacangan terdiri dari buncis dan kacang panjang. Sayuran tunas merujuk pada pucuk atau bagian muda tanaman yang dimakan, seperti tunas kol atau keciwis, rebung atau tunas bambu, dan asparagus atau umbi kelapa. Dan untuk sayuran tunas terdiri dari rebung bambu. Membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Tujuan percobaan adalah dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Untuk menu pertama, saya membutuhkan kangkung, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak, penyedap rasa, dan air. Untuk menu yang pertama, saya akan membuat oseng kangkung. Caranya, tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai, lalu masukkan bayam, tumis sebentar lalu masukkan sedikit air. Tumis hingga layu, lalu masukkan penyedap rasa. Pada osengan kangkung, terdapat bahan makanan seperti kangkung, bawang putih, bawang merah, minyak, dan cabai, yang dimana dari semua bahan makanan mengandung lemak, karbohidrat, dan vitamin. Untuk menu kedua, saya akan membuat sandwich. Untuk bahan makanan yang saya gunakan berupa roti, mentega, keju, tomat, dan mentimun. Pertama, parut keju di atas roti. Lalu, panaskan mentega. Setelah panas, letakkan roti ke dalam wadah panggangan. Bolak-balik roti supaya matang dengan rata. Setelah matang, letakkan irisan tomat dan mentimun ke dalam roti. Untuk kandungan yang ada dalam sandwich ini berupa karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan serat dari roti, keju, mentega, tomat, dan mentimun. Kesimpulan, bahan makanan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti vitamin, karbohidrat, lemak, dan protein, sesuai kandungan yang paling dominan. Begitu pula dengan sayuran, dapat dibagi ke dalam kelompok sayuran buah, daun, akar atau umbi, kacang-kacangan, tunas, dan bunga, sesuai ciri-ciri masing-masing. Dan semua bahan makanan dan sayuran dapat diolah menjadi makanan 4 sehat 5 sempurna.